Korupsi yang dilakukan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin menimbulkan pertanyaan mengapa anggota DPR yang sudah mendapat gaji tinggi masih tetap korupsi. Persepsi korupsi kita terjun dari 38 ke 34. Itu membuat kita kaget. Korupsinya makin menjadi-jadi berarti. Selalu timbul pertanyaan, kenapa DPR udah gajinya tinggi masih melakukan korupsi? Ya, mohon maaf, ini nampaknya tidak beriringan dengan kehendak masyarakat, karena masyarakat cek aja di dunia media sosial, netizen itu sangat gembira kemarin-kemarin bagaimana menyambut begitu, dan ketika ada DPR yang seperti kemarin itu, lihat aja apakah mereka mendukung DPR atau mendukung PPATK. Halo semua, pada kali ini kita akan membahas mengenai hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap siklus konstitusi. Oke, jadi langsung saja kita bahas. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, mari kita kenali dulu apa itu korupsi. Korupsi memang sudah tak asing lagi di tengah kita, bukan? Simpel aja, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi, entah itu suap atau mengakses layanan publik seperti layanan kesehatan dan pendidikan, atau skema penyisihan uang yang melibatkan jutaan rupiah dan uang kotor. Nah, kalian tahu nggak sih kalau korupsi itu bisa berdampak buruk bagi kedaulatan masyarakat di Indonesia? Korupsi dapat merugikan mata pencaharian, kebebasan nyawa seseorang, dan hak-hak orang lain. Sering kali kita dengar para koruptor merupakan orang yang memiliki jabatan yang tinggi di konstitusi negara, contohnya DPR. Lalu, masihkah kita bisa menaruh kepercayaan kepada konstitusi di Indonesia? Dan bagaimana tanggapan masyarakat tentang DPR? Di Indonesia, kepercayaan publik terhadap DPR telah mengalami penurunan drastis dalam beberapa dekade terakhir. Fenomena ini terutama disebabkan oleh maraknya skandal korupsi yang melibatkan banyak anggota DPR, sehingga hilangnya kepercayaan publik terhadap DPR. Survei Politracking pada 2017 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat hanya sebesar 34%. Sedangkan survei Carta Politika pada 2018 mengindikasikan bahwa 44,1% responden tidak percaya pada kinerja DPR. Dari survei di atas menunjukkan banyaknya kasus yang melibatkan anggota DPR. Lantas, bagaimana ingin citranya bagus di mata publik, sedangkan saat dibahas terbuka di publik saja masih ditutup-tutupi? Masih banyak lagi kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR, di antara lainnya sebagai berikut. Dikutip dari kpk.go.id, ada 8 menteri terafiliasi partai politik dan 44 anggota DPR yang diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam 20 tahun terakhir. Rinciannya, seorang menteri dan 9 anggota DPR pada tahun 2004 sampai 2009. Lalu, 3 menteri dan 10 anggota DPR pada 2009 sampai 2014. Sebanyak 2 menteri dan 22 anggota DPR juga ditetapkan sebagai tersangka sepanjang periode 2014 sampai 2019. Sementara jumlahnya tercatat turun signifikan pada periode yang berjalan saat ini. 2 menteri dan 3 anggota DPR jadi tersangka korupsi sejak 2019 hingga Maret 2023. Mayoritas korupsi yang dilakukan itu adalah suap, penyalahgunaan jabatan, dan anggaran. Tidak hanya itu, sebanyak 148 orang dari Demokrat memegang DPR, atau sekitar 46,4% dari total kursi di parlemen pada periode 2009 sampai 2014. Partai-partai politik yang berkoalisi dengan Demokrat pun mendapat 49,1% kursi di DPR. Banyak sekali bukan kasus yang melibatkan anggota DPR? Lalu bagaimana hubungan antara demokrasi dengan DPR? DPR menjalin hubungan dengan berbagai lembaga negara seperti Presiden, MPR, DPD, dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Hubungan ini terjalin dalam proses legislasi, penyusunan APBN, dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
Dinamika hubungan antar lembaga ini seringkali menjadi sorotan publik dan dapat memicu perdebatan politik yang konstruktif. Lalu bagaimana sih cara mengembalikan kepercayaan publik pada DPR? Menurut kami, ada beberapa cara untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap DPR. Yang pertama, pemerintah perlu memperhatikan kepentingan masyarakat yang seharusnya diwujudkan, supaya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak memudar. Kedua, pemerintah perlu memberikan kebijakan yang tidak memberatkan masyarakat Indonesia. Ketiga, mendukung kritikan dari masyarakat terkait kebijakan yang dibuat supaya dapat ditinjau kembali dan dapat diterima oleh masyarakat. Keempat, memberikan respon yang cepat dalam menanggapi setiap situasi yang timbul di dalam masyarakat. Kelima, pemerintah harus lebih bisa mengatur antara kepentingan pribadi dan kepentingan golongan.